Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Dwi Maulana dengan NPM 23100100215. Di sini saya akan menjelaskan komponen tentang motherboard. Motherboard atau sering juga kita kenal dengan nama mainboard, MOBO, adalah sebuah perangkat keras dalam sistem komputer yang berbentuk printed circuit board atau PCB. Fungsi motherboard fungsinya adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Motherboard bisa dikatakan sebagai tulang punggung atau backbone dari sistem komputer. Semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung maupun tidak langsung. Jenis mainboard ada 5. Yang pertama ada standar ATX, micro ATX, mini ITX, nano ITX, pico ITX. Ini adalah komponen-komponen motherboard. Yang pertama, soket prosesor. Soket ini merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Jenis soket menentukan prosesor apa yang bisa dipasang pada soket tersebut. Jadi soket tertentu hanya bisa dipasang prosesor tertentu saja. Yang kedua, slot memori. Slot ini digunakan untuk memasang memori utama komputer. Jenis slot memori juga berbeda, tergantung sistem yang digunakannya. Yang ketiga, NOR bridge merupakan sebutan bagi komponen yang utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat, South bridge, sebutan untuk komponen pembantu North bridge yang menghubungkan North bridge dengan komponen atau peripheral lainnya. Yang kelima, slot PCI Express X16 merupakan slot khusus yang bisa dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Yang keenam, slot PCI Express X1 merupakan slot untuk memasang peripheral atau kartu atau card lainnya selain kartu VGA. Yang ketujuh, slot AGP merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Yang kedelapan, slot PCI merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan PCI Express. Yang ke-9, BIOS atau Basic Input Output System merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC-ROM atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Yang ke-10, baterai CMOS. Baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS yang sebelumnya tadi. Yang ke-11, port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Port SATA bisa digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12, port IDE merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13, port floppy disk digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Yang ke-14, port power, yaitu port untuk memberikan daya kepada sistem komputer. Yang ke-15, back panel merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Di sini adalah contoh-contohnya back panel. Port PS atau 2 mouse dan keyboard. Port PS atau 2 mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Port PS atau 2 keyboard untuk memasang keyboard. Port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar. Data 8 bit biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Dan ke-19 dan 20, port serial dan port SPDIF. Port serial digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial.
namun saat ini jarang digunakan. Port SPDIF digunakan untuk menghubungkan komputer dengan periferal audio seperti home theater. Port Firewire RJ45 dan USB. Port Firewire untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. Port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN, sedangkan port USB digunakan untuk antarmuka dengan periferal atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan serial. Yang ke-24, port audio. Port audio digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Jumper. Jumper pada sebuah komputer sebenarnya adalah konektor atau penghubung. Sirkuit elektrik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus hubungan pada suatu sirkuit. Jumper juga digunakan untuk melakukan setting pada papan elektrik seperti motherboard komputer. Jumper clear CMOS biasanya terletak di dekat baterai CMOS. Biasanya terdapat kaki tiga kaki atau pin pada jumper ini. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan mereset CMOS atau sebuah IC program pada motherboard pada posisi default atau setting awal atau pabrik, biasanya pada pin ke-1 dan kedua atau kaki ke-1 atau kaki kedua. Bila dihubungkan dengan sebuah jumper, maka CMOS pada posisi normal akan menyimpan setiap settingan yang kita ubah pada CMOS atau BIOS. Dan bila jumper kita ubah pada posisi 2 dan 3, maka komputer akan kembali pada posisi default. Jumper bus clock atau bus speed. Jumper ini berfungsi untuk menyeting bus clock pada prosesor. Pada saat ini, hampir bisa dibilang jumper ini jarang digunakan. Fungsi setting yang tadinya diatur oleh jumper sekarang sudah dibuat auto atau bisa disetting lewat BIOS. Jumper bus ratio. Seperti halnya jumper bus clock atau FSB, jumper ini pun bisa dibilang sudah tidak dipergunakan kembali. Jumper ini adalah rasio perkalian dari prosesor. Misalnya prosesor Pentium 1 Pentium 1 133 MHz dengan bus atau FSB 66. Maka rasionya adalah 2 kali. Maka kita melakukan setting sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada keterangan baik di motherboard maupun buka manual. Jumper PGA. Jumper ini biasanya terdapat pada motherboard yang menyediakan PGA onboard beserta slot PGA sebagai tambahan. Jumper biasanya terdiri dari 3 kaki atau pin yang digunakan untuk memilih apakah yang digunakan PGA onboard-nya atau slot PGA. Jumper audio atau jumper sound adalah jumper yang digunakan untuk mengaktifkan suara. Jumper ini biasanya terdiri dari 10 pin berjejer dengan pin nomor 80. Bila Anda mengaktifkan audio di depan casing, maka otomatis soket audio di casing telah mengaktifkan jumper audio ini. Jumper USB power. Jumper ini ada di hampir semua motherboard yang memiliki USB socket. Jumper ini terdiri dari 3 kaki atau pin. Bila tidak dipasang, maka USB Anda tidak akan berfungsi. Bila dipasang pada salah satu kaki, misalnya pin 1, 2, 3, misalnya pin 1 dengan pin 2 atau pin 2 dengan 3, maka akan punya pengaruh yang berbeda. Yang satu tidak akan bisa mengaktifkan USB di DOS. Jumper memori atau RAM. Jumper ini biasanya terdapat pada motherboard yang memiliki fasilitas 2 jenis slot memori. Misalnya motherboard yang memiliki slot memori SDRAM dan DDR1 atau DDR1 dengan DDR2, maka untuk memilih salah satu slot diperlukan setting jumper memori. Jumper hard disk atau optical disk atau drive yang sering kita kenal. Jumper pada hard disk dan optical disk hanya biasanya untuk menentukan status pada hard disk atau optical disk. Status pada hard disk atau optical disk, apakah dia akan menjadi on utama atau sleep tambahan. Banyak fitur jumper yang dihilangkan dari motherboard zaman sekarang.
dikarenakan Mobo sudah terbilang canggih dan dapat mengadaptasikan dengan perangkat yang ada yang sesuai dengan spesifikasi Mobo tersebut. Semua jumper sudah diotomatisasi dan diatur lewat BIOS. Power supply, perangkat keras yang terdapat dalam CPU komputer yang berfungsi untuk mengatur daya atau tegangan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang terdapat pada peralatan komputer. Beberapa contoh komponen komputer yang membutuhkan bantuan power supply adalah kipas heatsink, hard disk, CD-ROM, dan motherboard. Power supply, jenis-jenis power supply. Ada power supply AT, yang kedua power supply ATX. Seperti kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang cara pasang prosesor LGA 1156, 1150 dan 1155. Di sini soketnya kalau dilihat mirip bentuknya, kunciannya seperti ini. Yang perlu dilihat di sini, harus berhati-hati jangan sampai pin-pin yang ada di sini jadi bengkok ya. Langsung saja, ini sudah terbuka. Kalau baru dari beli biasanya posisinya juga seperti ini, tinggal digeser ini dan ditarik ke sini. Nah, untuk prosesornya yang dipakai ini seperti ini. Kalau dilihat di sini yang perlu diperhatikan, saya zoom terlebih dahulu. Di sini ada tanda putih. Tanda putih itu harus disesuaikan di sini pada prosesornya. Itu ada juga di sini tanda di pojokannya di sini. Jadi itu arahnya harus sama dengan ini. Kalau sudah siap, sudah dipaskan. Kemudian di sini ada coakan juga, ini coakan di sini. Coakan di sini dan di sini itu akan sama dengan di sini, ada tempat untuk coakannya, 2 buah. Jadi sudah pas. Ini kalau kita pasang, hati-hati jangan sampai geser kemudian membuat pinnya bengkok. Nah, sudah terpasang di sini. Tinggal di kancing. Nah, ini masuk ke sini, terus tuasnya ditekan ke bawah. Nah, kalau sudah, di sini tinggal dikasih pasta. Kalau dikasih pasta, ini saya pakai seperti ini, secukupnya saja. Ya, di tengah, terserah cuman aja. Nah, kalau sudah, pada pen prosesornya yang ini prosesor ini pastikan sudah diputar ke sini ya, diputar searah jarum jam sampai mentok 4 sisi. Nah, kalau sudah, kemudian ini dipaskan
kabelnya yang nyampe ke pin untuk listrik kipasnya. Tinggal dipaskan ke lubangnya. Sudah, ini ditekan bagian sini, bagian bawahnya dulu ditekan supaya masuk. Ya, tandanya kalau sudah masuk, bagian belakang ini sudah terkunci, sudah terkunci semua, masuk. Nah, baik, kalau sudah, sekarang kunciannya yang dari atas, mekannya itu dibuat silang ya, sini kemudian sini. Saya tekan sini dulu sampai bunyi, kemudian sebelah sini ya, dan sini. Nah, kalau sudah terpasang, sekarang fan-nya prosesor, kabelnya ini kita pasang juga. Masangnya di bagian sini ada tulisannya CPU fan, CPU fan. Kita pasang di sebelah situ. Baik, sudah terpasang, ini siap untuk pasang-pasang yang lain, memori, hard disk, dan sebagainya. Demikian, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari penjelasan saya. Jika salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.